Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi dan masih bersama channel Junaidi Hidayat. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 2, subtema 3 dari tema 7. Pembelajaran yang akan kita pelajari seperti yang tampak terlihat pada layar ya, di mana kita akan membahas 3 materi. Seperti yang kita lihat, materi yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Materi kedua adalah perubahan wujud benda dalam kurung mengkristal, dan yang materi ketiga yang terakhir adalah ragam seni rupa daerah. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 2 ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini yang ingin melakukan pembelajaran 2, simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi-materi tersebut dengan baik. Yuk sama-sama kita bahas materi-materi tersebut dengan baik. Materi pertama adalah mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Materi ini bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Kalau kita perhatikan ya, yang namanya ide pokok itu berarti asalnya dalam suatu paragraf. Nah, paragraf tersusun dari kalimat-kalimat yang disusun secara terpadu. Terpadu itu berarti utuh. Sebuah paragraf terdiri dari ide pokok dan kalimat-kalimat yang mendukung ide pokok. Kalimat yang mendukung ide pokok itu bisa jadi kalimat penjelas ya. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks. Jadi kalau kamu membaca bacaan teks, baik bacaan apapun di dalamnya, di sebuah paragraf tersebut pasti ada namanya ide pokok dan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Dan itu merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang disusun secara padu. Kemudian kalau kamu ingin menentukan ide pokok dalam suatu teks, dalam suatu bacaan, maka kamu harus membuat ini nih, atau melakukan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Yang pertama adalah membaca teks secara utuh dengan seksama. Jadi kamu memastikan dan harus kalau pengen menentukan ide pokok, membaca teks tersebut secara seksama atau secara utuh dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah memahami topik teks. Topik itu temanya apa, membahasnya apa. Kamu harus paham dulu dari pembahasan yang ada dalam suatu bacaan tersebut. Ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Jadi kamu juga harus memahami isi dan hubungan antar kalimat yang ada dalam setiap paragraf. Yang keempat, poinnya adalah menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi setelah kamu membaca dengan seksama, kamu pahami topiknya, kemudian kamu pahami isi dan hubungan keterkaitannya, kamu menentukan kalimat utamanya. Dengan cara apa? Dengan cara digarisbawahi boleh setelah kamu membacanya. Poin yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Jadi setelah ditentukan kalimat utamanya, kamu catat-catat dulu nih. Catat-catat juga kalimat hal-hal penting yang ada pada paragraf tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir adalah jika belum memahami isi teks, bacalah teks tersebut secara berulang. Berulang itu maksudnya apa? Terkadang seseorang itu dalam memahami teks bacaan tidak cukup dalam membacanya satu kali saja, melainkan harus berulang-ulang kali, minimal 3 kali baru dia akan mendapatkan atau paham terhadap bacaan tersebut. Saat membaca teks, membaca teks berarti bacaan, kadang kita menemukan kosakata baru. Kalian dapat mencari bentuk baku dari kosakata tidak baku tersebut serta artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di dalam membaca suatu teks, membaca bacaan, apapun bacaannya, ketika kita tidak bisa mengartikan atau kosakatanya baru, maka kita bisa mengartikan kata-kata tersebut
menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini paling mudah untuk mencari arti yang ada di paragraf atau teks-teks yang kita baca. Kemudian kita berlanjut kepada materi yang kedua, yaitu perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang kita bahas di sini adalah mengkristal ya. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Kalau kita perhatikan, ini contohnya adalah salju ya. Nah, ini kristal es kalau diambil dari bagian yang ada pada salju tersebut. Umumnya, proses mengkristal terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Jadi karena suhunya sangat dingin, maka terjadilah kristal. Contoh peristiwa mengkristal yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pembentukan kristal es dari uap air yang sangat dingin. Berarti kalau di Indonesia itu kristal esnya itu bisa jadi adanya di freezer ya, freezer yang ada di lemari es yang kita miliki. Ini contoh dalam kehidupan kita yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mengkristal, nah kalau kita tadi sudah melihat gambar kristal ya, di sini kita coba mengartikan ya di slide ini. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa pengkristalan ada yang memerlukan kalor dan ada pula yang melepas kalor. Jadi mengkristal itu ternyata ada dua ya. Ada yang melepas dan ada yang menyerap kalor. Contoh yang melepas kalor. Nah, pada poin yang pertama nih contohnya adalah salju dan gas yang didinginkan. Ini melepas kalor. Sedangkan yang menyerap kalor pada poin yang kedua, contohnya adalah proses pembuatan garam. Jadi ternyata garam pun itu karena proses pengkristalan yang ada pada air karena dia menyerap kalor. Dua hal ini adalah dua kejadian yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Berlanjut ke materi yang ketiga, seperti yang kita lihat tampak pada layar, kita akan membahas materi ketiga yaitu ragam seni rupa daerah. Ragam seni rupa dan daerah ini adalah materi ketiga yang muatan pelajarannya asalnya sumbernya dari SBDP dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Dimana kalau kita perhatikan jenis-jenis karya seni rupa yang ada di setiap daerah itu antara lain atau berbeda-beda ya. Di sini ada contoh yang pertama adalah seni lukis daerah. Gambarnya ini ya. Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan dan benda di alam dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Misalnya, seni lukis kemasan dari Bali. Nah, ini berarti dari Bali nih kemasan. Dan seni lukis kaca di Cirebon. Jadi ini adalah merupakan seni lukis daerah yang ada di Indonesia yang contohnya di sini ya gambarnya itu berarti gambar ini dari seni lukis yang ada di Bali. Kemudian yang kedua jenis-jenis seni ragam seni yang ada di Indonesia adalah seni patung daerah. Seni patung daerah yaitu karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Misalnya patung barong dari Bali dan patung asmat di Papua. Kalau ini patung barong ya. Nah, ini patung barong dari Bali. Dan ini merupakan seni patung daerah yang gambarnya menyerupai manusia dan bentuknya adalah 3 dimensi. Dan ini yang bisa melakukan adalah orang-orang yang memiliki seni karya seni dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah seni kriya atau seni kerajinan.
Seni kriya yaitu seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seni tekstil, kain tenun, batik, dan songket, seni anyaman, rotan ya. Contohnya kipas ya, kipas dari kayu, dan seni ukir. Ini contoh dari seni kriya yang ada di Bali. Kita lanjutkan. Jadi ketiga jenis tadi adalah jenis-jenis seni ragam seni yang ada di Indonesia. Setelah kamu mempelajari 3 materi tersebut, yang terakhir adalah ragam seni ya, karya seni yang ada di Indonesia, cobalah kamu menjawab soal-soal berikut yang terdiri dari 5 soal latihan, dan 5 soal latihan ini adalah 5 soal yang diambil dari pembelajaran kita pada pembelajaran 2 ini. Oleh karenanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan berikut 5 soal ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Yakinlah bahwa diri kamu bisa dalam menjawabnya dan kamu dapat mengerjakannya dengan baik sesuai dengan perintah Pak Guru dan Ibu Guru kamu di sekolah. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 2, subtema 3 dari tema 7 yang dapat saya berikan. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.